Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isolasi golongan tanin. Untuk outline-nya yang pertama yakni ada pendahuluan, ciri-ciri tanin, sifat-sifat tanin yang pertama, sifat-sifat tanin yang kedua, sifat-sifat tanin yang ketiga, fungsi tanin, struktur tanin, fungsi dan sifat tanin, jenis tanin, tanin terhidrolisis, kelas tanin terhidrolisis, klasifikasi tanin, tanin terkondensasi yang pertama, tanin terkondensasi dua, manfaat tanin obat, toksisitas tanin, tumbuhan penghasil tanin, tumbuhan penghasil tanin 2, tumbuhan penghasil tanin 3, tanin terhidrolisa, biosintesa tanin, identifikasi tanin, ekstraksi tanin, penentuan tanin total, kemudian daftar pustaka. Pendahuluan, tanin merupakan satu jenis senyawa yang termasuk golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Digunakan untuk menyamakan kulit karena sifatnya yang dapat mengikat protein. Tanin senyawa fenolik larut air dengan berat molekul 500-3000, memberikan reaksi umum senyawa fenol dan memiliki sifat-sifat khusus seperti presipitasi alkaloid, gelatin, dan protein-protein lain. Kelompok tanin yakni ada akasia, Bruguiera, gambir, nyiri, kesambi, ketapang, pinang, rhizopora, dan pilang. Ciri-ciri tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang tersebar luas dalam tumbuhan dengan ciri yang pertama rasa kelat atau sepat, amorf dalam air membentuk larutan koloidal yang bereaksi asam, memberikan warna biru kehitaman atau hijau kebiruan dengan larutan FeCl3 1%, mengendapkan larutan gelatin dan alkaloid, mengendapkan protein, dan membentuk ikatan silang dengan protein yang tahan terhadap enzim proteolik. Sifat-sifat tanin. Sifat fisika. Jika dilarutkan ke dalam air, akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan cepat. Jika dicampur dengan alkaloid dan gelatin, akan terjadi endapan. Tidak dapat mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya, dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolik. Sifat kimia. Merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Tanin dapat mengidentifikasikan dengan kromatografi. Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik, dan pemberi warna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani Karani. Selanjutnya ada sifat-sifat tanin. Tanin secara umum memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Semua jenis tanin dapat larut dalam air, kelarutan besar, dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu pula dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton, dan pelarut organik lainnya. Terus ada reaksi warna. Terjadi bila disatukan dengan garam besi. Reaksi ini digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. Reaksi tanin dengan garam besi akan memberikan warna hijau dan biru kehitaman. Tanin mulai terlarut pada suhu 98,8, 0,5. Tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim, dan C. Sifat-sifat tanin 1. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin protein atau polimer lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer. Sebagai besar tanin, amorf atau tidak berbentuk, dan tidak mempunyai titik leleh. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya atau dibiarkan di udara terbuka. Tanin mempunyai sifat bakteristatik dan fungsi statik. Fungsi tanin. Yang pertama, menyamankan kulit karena kemampuan tanin bergabung dengan protein dan polimer lain seperti selulosa dan pektin. Yang kedua ada sifat pengelat dari tanin disebabkan presiptasi tanin dengan protein dan glikoprotein. Pelindung pada tanaman
pada saat pertumbuhan mis pada buah yang belum matang. Digunakan pada proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman, tanin, atau salah satu jenis senyawa fenilpropanoid yang terkandung dalam tumbuhan. Bagi manusia, berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tumor, sedangkan fungsi bagi tumbuhan itu sendiri ialah sebagai pertahanan, yaitu untuk mengusir hewan pemangsa tumbuhan. Tanin adalah senyawa fenolik kompleks dengan BM 500-3000 karena mempunyai gugus hidrolisis hidroksil OH lebih dari suatu maka disebut polifenol. Selanjutnya ada struktur inti tanin. Yang pertama struktur inti tanin. Ini strukturnya ya. Terus kelompok tanin. 3 kelompok tanin. Tanin dibagi menjadi 3. Base unitnya yang pertama klik asid, flavon, poloroglukinol. Kelas atau polimernya hidroksilabel tanin, non-hydroxylable or condensed tannin, fluorotanin. Sourcase-nya ada plant, dan brown algae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halwa Aulia. Di sini ada fungsi dan sifat tanin. Tanin biasanya berupa antioksidan berjenis polifenol yang mencegah atau menetralisasi efek radikal bebas yang merusak, yang menyatu dan mudah teroksidasi menjadi asam tanat. Lalu tanin mudah teroksidasi melalui udara ataupun saat terkena air panas. Lalu selanjutnya ada jenis tanin. Tanin secara umum terdiri dari 2 jenis, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Kedua jenis tanin ini terdapat dalam tumbuhan, tetapi yang paling dominan terdapat dalam tanaman adalah tanin terkondensasi. Secara kimia, terdapat 2 jenis utama tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisiskan. Itu menurut Harbon. Lalu tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi kondensasi antara flavonoid. Sedangkan tanin terhidrolisis terbentuk dari reaksi esterifikasi asam fenolat dan glukosa. Lalu selanjutnya ada tanin terhidrolisis. Menurut Swepin, tanin terhidrolisis lebih bersifat toksik dibandingkan dengan tanin terkondensasi karena pembentukan tanin terhidrolisis mudah dihidrolisis menjadi asam galat. Asam galat tersebut dapat membentuk kelat dengan ion logam. Pembentukan kelat ini menyebabkan hilangnya ion logam dari dalam tubuh, di mana ion logam tersebut dibutuhkan terutama untuk proses pembentukan energi. Salah satu ion logam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah zat besi atau Fe. Sebagian besar Fe disimpan dalam hati, limfa, dan sumsum tulang. Fe berperan dalam pembentukan sel darah merah. Bila cadangan besi tidak mencukupi dan berlangsung terus-menerus, maka pembentukan sel darah merah berkurang dan selanjutnya menurun aktivitas tubuh sehingga mudah lelah. Lalu menurut Clinton, tanin terhidrolisis dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga menyebabkan anemia. Penghambatan penyerapan ini terjadi melalui pembentukan kelat dengan besi sehingga mengurangi bioavailabilitasnya dalam gastrointestinal. Tanin terkondensasi diketahui tidak menghambat penyerapan dari zat besi sehingga lebih aman digunakan. Lalu ada esterifikasi tanin berdasarkan sifat hidrolisis. Yang pertama ada tanin terhidrolisis atau hidrolisable tanin, yaitu tanin yang dapat dihidrolisis glikosida pirogalol atau pirokatekol dengan monosakarida atau glukosa. Yang A ada pirogalol tanin atau galotanin yang berwarna biru. Dihidrolisis menghasilkan pirogalol, dididihkan dengan HCl, lalu menghasilkan asam galat dan asam elagat. Lalu yang B ada katekoltanin yang berwarna hijau kebiruan, dihidrolisis menghasilkan pirokatekol. Bila dididihkan dengan HCl akan menghasilkan flobapen atau berwarna merah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Heriana. Baik, saya akan lanjutkan. Lanjutan tentang klasifikasi tanin.
tanin terkondensasi, kondensit tanin. Disebut juga non-hydrolysable tanin, adalah tanin yang terbentuk dari hasil kondensasi 2-50 senyawa katekin plafon yang dihubungkan pada ikatan karbon-karbon pada atom C4, C8, membentuk polimer yang tidak dapat dihidrolisis dan tidak larut dalam air. Tanin terkondensasi, jaringan tumbuhan segar diekstraksi dengan metanol 50-80%, biasanya hanya mengekstraksi sebagian tanin saja, karena bagian tanin lainnya akan terikat tak bolak-balik pada polimer lain di dalam sel. Bila digunakan jaringan kering, hasil tanin mungkin agak berkurang karena terjadinya pelekatan tanin pada tempatnya di dalam sel. Campuran tanin yang terdapat pada ekstrak kasar dapat dipantau dengan kromatografi kertas dua arah, memakai fase atas pengembang butanol asam asetat air dengan perbandingan 14:1/5, diikuti dengan asam asetat 6%. Tanin dapat dideteksi dengan sinar UV pendek berupa bercak lembayung yang dapat bereaksi positif dengan semua reaksi fenol baku. Katekin monomer dan senyawa fenol sederhana lainnya juga dapat dideteksi dengan cara ini. Cara lain dapat diperiksa dengan KCKT, misalnya dengan memakai kolom 12 Crossolt RP8 yang dielusi dengan campuran air metanol. Lalu ekstrak kasar ini pun harus dapat mengendapkan albumin serum sapi bila ditambahkan ke dalam larutan 5% dalam air. Manfaat tanin dalam pengobatan anti diare. Yang pertama adalah anti diare. Sifat adstringen dari tanin dapat dimanfaatkan sebagai anti diare. Yang kedua, anti inflamasi. Tanin juga mempunyai efek anti inflamasi. Obat luka bakar. Tanin dapat dimanfaatkan sebagai obat luka bakar karena sifat antibakteri dan ikatan silang dengan protein. Antivirus, terutama galotanin dan asam elagat, adalah inhibitor replikasi virus HIV. Obat pelangsing. Simplicia yang mengandung tanin digunakan pada ramuan obat pelangsing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti. Silakan Hesti. Terima kasih Pak Heri. Yang selanjutnya itu toksisitas tanin. Yang pertama, dalam jumlah berlebihan menghambat absorpsi mineral seperti zat besi atau Fe, sehingga menimbulkan gejala anemia. Di dalam saluran cerna, tanin membentuk kompleks dengan zat besi sehingga akan menurunkan bioavailabilitas dari zat besi. Oleh karena itu, minum teh atau kopi sebaiknya di antara makan, bukan sesudah makan. Makanan yang kaya dengan vitamin C membantu menetralisir efek tanin pada absorpsi zat besi. Jadi penambahan jus lemon ke dalam teh akan mengurangi efek negatif tanin atau sediaan lemon tea. Bagi individu yang sensitif konsumsi tanin yang besar akan menimbulkan iritasi lambung, gangguan ginjal, kerusakan hati, dan nyeri gastrointestinal. Terkecuali teh, penggunaan yang lama dari herbal yang mengandung tanin tidak direkomendasikan. Tumbuhan penghasil tanin 1. Di sini ada daun dan buah jambu biji atau Psidium guajavae mengandung tanin dan flavonoid quercetin yang dapat menghambat aktivitas enzim transkriptase sehingga pertumbuhan virus berinti RNA terganggu, terutama pada kasus DBD. Buah berwarna merah mengandung tanin dan likopen atau karotenoid yang dapat mencegah kanker. Yang kedua ada gambir, merupakan produk dari daun tanaman gambir atau Uncaria gambir rox. Secara perebusan, pengepresan, dan pengeringan, mengandung katekin 20-40% bersifat antibakteri, terutama dari ekstrak etil asetat. Yang ketiga ada kayu secang atau sapan lignum, adalah kayu tanaman Caesalpinia sapan atau Caesalpiniaceae, mengandung asam galat, asam tanah, dan zat merah sapan, khasiat astringensia. Di sini ada tumbuhan penghasil tanin 2,
Yang keempat itu biji pinang atau Arecaceae adalah biji tanaman Arecaceae palmae, mengandung tanin hingga 15%, alkaloid 0,25%, terutama arekolin. Kegunaan sebagai obat cacing pita. Yang kelima ada daun kemuning atau Murrayae folium dari tanaman Murraya paniculata atau Rutaceae, mengandung murrayin, minyak atsiri dan tanin, khasiat antigonore. Yang keenam ada kulit batang salam dari tanaman Syzygium polyanthum atau Weigwalf, suku Myrtaceae. Isi dari kulit batang salam yaitu tanin terkondensasi, terdiri dari pro-delphinidin dan antosianidin. Tumbuhan penghasil tanin 3, yang ketujuh yaitu daun jati Belanda atau Guazumaefolium adalah daun tanaman Guazuma ulmifolia lam, berkhasiat sebagai obat pelangsing karena dapat mengurangi lemak badan. Kandungan utama tanin, mucilago dan alkaloid. 8 tanaman lain. Yang pertama ada buah salak, Salaka edulis, suku Palmae. Yang kedua ada rimpang kunyit, pepet, Kaempferia amustifolia, suku Zingiberaceae. Yang ketiga ada daun teh, Camellia sinensis, suku Theaceae, mengandung katekintanin, dikenal adanya teh hijau atau green tea dan teh hitam atau black tea. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kafriliano. Selanjutnya ada tanin terhidrolisa. Deteksi pendahuluan setelah hidrolisis asam adalah dengan mengidentifikasikan asam galat dan atau asam elagat. Dalam ekstrak eter atau etil asetat yang dipekatkan, ekstraksi skala besar bisa dilakukan dengan aseton air untuk mencegah hidrolisis ikatan ester dalam tanin. Komponen ester dari ekstrak kasar dapat dipantau dengan kromatografi kertas 2 arah dengan memakai pengembangan yang sama seperti pada tanin terhidrolisa. Tanin terhidrolisa dapat dibedakan dari tanin terkondensasi karena kelincahan gerakannya berbeda. Keduanya dideteksi dengan penyemprotan fenol umum. Selanjutnya ada biosintesa tanin. Secara umum, biosintesa asam galat dengan Breuseurs, senyawa fenol propanoid. Asam galat merupakan hasil hidrolisis tanin dari jalur asam siklimat melalui asam 5-dehidroksisiklimat, Breuseurs fenilpropanoid. Cara identifikasi senyawa tanin. Yang pertama, berdasarkan sifat-sifat di atas, maka untuk menganalisis tanin dapat dilakukan berbagai cara sesuai tujuannya. Untuk analisis secara kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode diberikan larutan PaCl3 berwarna biru tua atau hitam kehijauan. Yang kedua, ditambahkan kalium perisianida plus amoniak berwarna coklat. Selanjutnya diendapkan dengan garam Cu, Pb, Sn, dan larutan kalium bikromat berwarna coklat. Ekstraksi tanin. Ekstraksi merupakan suatu unit operasi di mana komponen-komponen membentuk bahan dipisahkan dengan melarutkan ke dalam cairan lain atau pelarut. Metode yang paling sederhana untuk mengekstraksi padatan adalah dengan mencampur semua bahan dengan pelarut, lalu memisahkan larutan dengan padatan yang tidak terlarut. Secara komersial, tanin dapat diekstraksi dengan menggunakan pelarut air, tetapi yang paling efektif untuk mengekstrak tanin dari kulit kayu dapat digunakan larutan air dengan etanol atau aseton dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada penentuan tanin total. Yang pertama dilakukan dengan cara pengulangan, harus diulangi pada ampas tumbuhan setelah ekstraksi.
Yang kedua, untuk analisis jaringan yang telah dikeringkan, dengan hati-hati harus diserbuk halus dahulu dan sejumlah serbuk yang telah ditimbang. Diekstraksi berturut sebanyak 3 kali. Dengan metanol, air 1:1 memakai 0,1 ml pelarut miligram. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator. Cukup sekian paparan dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.